Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narahayu dengan NIM D1D021038. Saya merupakan mahasiswi Kehutanan Universitas Jambi angkatan 2021. Tujuan saya membuat video ini akan bahas mengenai sistem transport senyawa organik, mata kuliah fisiologi pohon dengan dosen pengampu Ibu Jenny Rumondang MSI. Baiklah, kita akan memulai mengenai pengangkutan tanaman terlebih dahulu nih. Yang pertama yaitu transportasi silem. Silem atau silon yaitu kayu terdiri atas tabung berlignin yang mentranslokasikan air dan mineral nutrisi yang terlarut dari akar melalui aliran transpirasi ke daun. Yang kedua yaitu transportasi floem. Ekspor fotoasimilat dari daun ke bagian lain dari tanaman atau dari tempat dibentuk sorge atau sel-sel mesofil daun ke tempat konsumsi atau cadangan, yaitu sing, akar, umbi, atau area pertumbuhan. Yang selanjutnya yaitu kita bahas mengenai perbedaan transport via floem dengan transport via silem. Yang pertama yaitu floem yang berlangsung melalui sel-sel hidup untuk transport senyawa organik pergerakan dua arah, lambat, laju, aliran maksimum 1 m per jam. Sedangkan silem itu berlangsung melalui sel-sel mati untuk transport air dan hara anorganik dan pergerakannya itu searah dan cepat atau laju aliran maksimum itu 15 m per jam. Yang selanjutnya yaitu senyawa organik yang diangkut dalam floem. Yang pertama yaitu karbohidrat, meliputi gula produksi, sukrosa, rafinosa 10-25%. Yang kedua yaitu mengandung nitrogen atau asam amino, amida, ureida 0,03-0,4%. Yang selanjutnya yaitu zat pengatur tumbuh nukleotida. Yang selanjutnya nutria anorganik pestisida sistematik. Itu tadi mengenai senyawa organik yang diangkut dalam floem. Kita lanjut mengenai bukti zat organik diangkut melalui floem. Yang pertama, percobaan ring floem dikupas melingkar batang, di atas karatan timbul pembekakan. Di bawah karatan bagian akar akan mati. Nah, yang kedua yaitu pengawatan, mengikat kawat erat sekeliling batang dapat merangsang pembungaan. Yang ketiga, analisa eksudat, yaitu isi floem dengan mikroskop gula tinggi. Yang keempat, percobaan dengan C dan radioaktif CO2 yang diserap melalui daun keluar dari daun sebagai karbohidrat mengalir melalui saringan dari floem. Yang selanjutnya yaitu pohon yang terbakar, sering dapat bertunas kembali karena hanya sebagian kulit yang terbakar. Lanjut mengenai mekanisme pengangkutan. Kemudian ada hal yang dipertimbangkan. Apa aja sih? Yang pertama yaitu gerakan terjadi dalam sehidup. Yang kedua, gerakan dapat terjadi ke atas dan ke bawah. Yang ketiga, bahan yang diangkut relatif besar. Yang keempat, pengangkutan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Yang kelima, pengangkutan lebih cepat pada siang hari dan lambat pada malam hari. Yang selanjutnya yaitu bagaimana floem mentransportasikan cairan floem. Nah, di sini ada gambar mengenai floem ini mentransportasikan cairan floem. Ada penjelasan mengenai makanan atau gula, kemudian itu ditranslokasikan dari sorge ke sink berdasarkan teori pressure flow. Yang pertama yaitu pada sorge, gula secara aktif ditransportasikan ke floem. Air mengikuti floem osmosis dari sel-sel sorge dan silem. Hal ini menghasilkan tekanan yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, pada sink, gula-gula berdifusi keluar floem dan diikuti air melalui osmosis. Hal ini mengakibatkan rendahnya tekanan. Selanjutnya, larutan gula mengalir dari tekanan yang rendah. Yang terakhir, air dan silem akan tertarik melalui aliran. Yang selanjutnya yaitu pemuatan dan pembongkaran. Pemuatan floem. Yang pertama yaitu transfer dari sel mesofil daun ke unsur pembuluh tapis floem. Yang selanjutnya,
Selama pemuatan floem, sel mesofil berada pada potensial osmosis yang lebih rendah. Airnya lebih tinggi daripada unsur pembuluh tapis. Yang ketiga, pemuatan floem membutuhkan energi untuk menghantarkan gula ke daerah yang konsentrasinya lebih tinggi. Selanjutnya, pemuatan floem menyebabkan peningkatan potensial osmosis dalam unsur-unsur pembuluh tapis. Selanjutnya, pemuatan floem meliputi penghantaran gula dari simplas atau sel-sel mesofil ke dalam apoplas atau dinding sel dan kemudian ke dalam simplas atau sel-sel floem. Kemudian membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan karbohidrat. Pertama yaitu suhu, terutama pengaruhnya melalui enzim-enzim untuk proses fotosintesis. Kedua, cahaya, berhubungan dengan penambatan CO2 pada proses fotosintesis. Yang ketiga, penghambatan metabolik atau inhibitor, yaitu 2,4D dalam HCN dapat terbawa ke sel mesofil daun yang sedang aktif melakukan fotosintesis akan menghambat pengangkutan fotosintat atau karbohidrat. Yang keempat, perbedaan konsentrasi, yaitu arah pengangkutan selalu dari konsentrasi tinggi ke rendah. Lanjut ke mineral, ketersediaan unsur kalium akan membantu dalam pengangkutan karbohidrat. Selanjutnya, hormon, yaitu konsentrasinya tinggi pada bagian tanaman yang sedang aktif tumbuh. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem transport senyawa organik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat menambah wawasan untuk teman-teman yang menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.